Sekilas info 11 mitos hewan yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Kupas tuntas info, setajam pisau. Eits, sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe ya sobat. Nomor 1. Kupu-kupu. Mitos kupu-kupu masuk rumah di setiap daerah. Konon katanya, jika ada kupu-kupu hadir di rumahmu, maka kamu bakalan kedatangan tamu. Yang pastinya, itu pertanda baik ya sobat. Namun, jika kupu-kupu masuk rumahmu malam hari, artinya ada seseorang tuh, yang iri dan dengki sama kebahagiaanmu. Hehehe. Mitos ini punya arti sama di setiap masing-masing daerah. Jadi, kamu percaya atau tidak? Believe it or not. Nomor 2. Kodok. Alih-alih masuk ke dalam rumah, kamu yang tinggal di perkotaan, mana mungkin juga ya, kamu nemuin kodok di lingkungan sekitar rumahmu. Namun, berbeda dengan mereka yang tinggal dekat persawahan atau daerah basah, kehadiran kodok itu adalah hal biasa. Nah, melansir laman yang aku kutip, dewitani.com, dalam kebudayaan Eropa kodok adalah hewan pembawa sial, apalagi jika kamu tak sengaja menginjaknya. Menurut mitos yang beredar, itu pertanda kamu akan dapat pasangan yang mempunyai wajah tak rupawan loh. Percaya atau tidak, itu sih, terserah kamu ya, believe it or not. Nah selanjutnya, kalau ada kodok masuk ke rumahmu, menurut Primbon Jawa, hal ini jadi pertanda akan adanya tamu yang datang dari jauh yang mengunjungi rumah kamu. Entah itu saudara, atau mungkin kawan lama kamu ya. Jadi, kehadiran kodok merupakan sebuah pertanda yang baik ya sobat, dan kamu sama sekali gak perlu khawatir lagi deh. Ya udah, kita lanjut aja ya. Nomor 3. Cicak. Cicak di dinding. Diam-diam, merayap, datanglah pemilik rumah, hap. Apa yang terjadi? Habislah riwayatmu cicak. Kalau ada cicak di rumah kamu, langsung dibunuh saja ya sobat. Dalam Islam, anggapan-anggapan semacam ini ternyata sudah ada sejak zaman orang-orang Arab jahiliyah. Kejatuhan cicak sering dipandang sebagai pertanda kesialan atau keburukan buat kalian. Siapa saja yang secara tiba-tiba kejatuhan hewan cicak, dipercaya akan mendapatkan kesialan atau keburukan di kemudian harinya. Dalam kepercayaan Primbon, kejatuhan cicak adalah pertanda akan terjadi kesialan. Contohnya nih, kalau kejatuhan cicak di kepala kamu, itu pertanda akan muncul seseorang yang akan ganggu ketenangan hidupmu. Hayu, siapa ya, yang di rumahnya masih banyak cicak? Nomor 4. Kaki seribu. Kaki seribu umumnya sih, ditemukan di dalam tanah yang lembab dan gelap. Namun, ketika binatang ini muncul di dalam rumahmu, pasti kamu bingung kan? Apalagi kalau rumahmu itu kan sudah lantai keramik semua, kok bisa ya? Lalu, itu pertanda apa sih? Mitos yang beredar, kaki seribu, dianggap sebagai media perantara santet atau ilmu hitam lainnya, yang pastinya sih, ditujukan ke si pemilik rumah. Menurut lansir, Primbon Jawa, binatang ini memiliki sensitivitas tinggi terhadap tanda-tanda alam. Mereka dapat merasakan tanda awal getaran, seperti adanya gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan beberapa bencana besar lainnya. Ternyata, kedatangan kaki seribu masuk rumah bisa membuat penghuninya menjadi susah tidur loh. Badan kamu akan merasa lebih kepanasan dari biasanya, meskipun udara di luar rumah lumayan sejuk. Jadi, kalau ada kaki seribu, buru-buru kamu usir deh. Nomor 5. Ular. Kejadian-kejadian yang tak biasa ini, pastinya mengejutkan, dan membuat kita takut dan gelisah. Lalu, akan buat kita bertanya-tanya juga, tentang apa artinya ini ya? Terlebih, bagi masyarakat Jawa, yang mempercayai, tentang ramalan-ramalan Primbon Jawa. Tapi, alangkah baiknya, lindungi keluarga kamu segera ya sobat, karena ular, adalah hewan yang paling berbahaya loh. Menurut Primbon Jawa, ular-ular masuk rumah memang bukan suatu kejadian yang bisa dianggap biasa saja. Sehingga,
Datangnya ular ke dalam rumah diyakini membawa suatu pesan atau pertanda bagi pemilik rumah. Ular masuk rumah, rupanya bisa menjadi pertanda baik maupun buruk. Arti ular masuk rumah, menurut Primbon Jawa, juga dapat berbeda jika terjadi siang atau malam hari. Masuknya ular ke dalam rumah dalam Primbon Jawa diartikan sebagai peringatan, sesuatu yang buruk bakal terjadi di rumah tersebut. Hal buruk tersebut bisa saja berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, guna-guna, keselamatan, bahkan hingga nyawa. Pertanda buruk ini dinilai semakin kuat bila yang masuk ke dalam rumah adalah ular berbisa. Konon arti ular masuk ke dalam rumah akan adanya tamu yang tak diundang. Sementara itu, ular berwarna hitamlah yang dipercaya membawa arti akan adanya tamu yang tak diundang. Tamu tak diundang yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak diinginkan kehadirannya oleh pemilik rumah. Ia bisa jadi seorang penjahat atau pencuri. Ada yang mengatakan bahwa ular masuk ke dalam rumah menjadi pengingat tentang janji yang belum ditepati. Bisa saja, salah satu penghuni rumah lupa dengan janji yang dibuatnya sendiri. Ular yang masuk itu umumnya tidak terlalu besar dan tak berbisa. Nah, arti lainnya, ular masuk ke dalam rumah dikaitkan dengan mitos yang paling menakutkan karena konon ini merupakan pertanda kehadiran jin atau iblis dengan ular yang menjelma. Bahkan, apabila ada yang sedang hamil di dalam rumah tersebut, maka dipercaya ular ini akan mengganggu bayi yang dikandungnya. Ketika mendapati kejadian ini, para orang tua di zaman dahulu menyarankan bahwa kita tak perlu langsung membunuh ular tersebut, melainkan cukup dengan mengusirnya. Namun, bila setelah diusir ular tersebut masuk lagi ke dalam rumah, kita dituntut untuk membunuhnya secepat mungkin. Sebab, bila ular tersebut tak dibunuh, dikhawatirkan bahwa beberapa hal buruk sebagaimana yang diartikan dalam Primbon Jawa mungkin dapat terjadi. Percaya atau tidak, believe it or not. Nomor 6. Kumbang Tanduk. Mitos kumbang masuk rumah itu adalah tanda kalau di luar sana ada seseorang yang akan membuat fitnah sama kamu. Yang lebih buruknya lagi, fitnah tersebut akan disebarkan sebab ia tidak menyukai keluargamu. Menurut Primbon Jawa, arti kumbang masuk rumah menandakan ada seseorang di luar sana yang mengirim sesuatu yang buruk bagi penghuni rumah. Yang lebih seramnya lagi, hal buruk itu bisa santet, teluh, atau hal sejenisnya. Jenis kumbang yang datang dengan pesan buruk ini biasanya adalah kumbang tanduk. Nah, dari sini dapat kita petik hikmahnya. Kalau arti kumbang masuk ke dalam rumah itu menjadi pertanda buruk yang menyadarkan kita untuk selalu berhati-hati, tetap waspada dan teruslah selalu berbuat baik ya sobat. Nomor 7. Tokek. Percaya atau tidak, kalau ada tokek di rumah kamu, dengan suaranya yang pelan, berarti makhluk halus sedang ada di dekatmu, tapi kalau suaranya kencang, makhluk halus itu berada jauh dari kamu. Menurut Kamus Primbon Jawa, keberadaan dan suara tokek sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Orang zaman dulu percaya tokek sebagai penolak bala, suara tokek adalah musuh besarnya ilmu hitam. Konon keberadaan tokek di rumah dapat menangkal gangguan gaib, suara tokek yang kencang dipercaya sedang menangkal bala. Binatang yang biasanya aktif di malam hari ini dianggap spesial. Selain karena khasiat empedu dan air liurnya yang berguna untuk kesehatan, ternyata tokek juga banyak menyimpan misteri loh. Selain itu, menurut Islam merupakan pertanda bagus. Kehadiran tokek bisa mengundang banyak rezeki. Baik itu tokek yang berada di rumah, toko, atau bangunan lain. Kehadiran hewan tersebut dapat mengundang rezeki untukmu. Alhamdulillah ya. Nah, mitos lucunya orang zaman terdahulu, ternyata tokek dipakai sebagai berikut. Yang pertama, tokek sebagai alat untuk meramal seperti menentukan jawaban terakhir ya atau tidak. Yang kedua, gigitan tokek memang tidak berbahaya, air liurnya tidak mengandung racun, tapi mitos yang berkembang, tokek tidak akan melepas gigitannya sebelum mendengar suara petir. Hehehe, nah yang terakhir, masyarakat China juga percaya tokek dapat membawa keberuntungan, karena mereka mempercayai bahwa tokek keturunan naga, naga bagi masyarakat China, sebagai simbol keberuntungan kesejahteraan. Nomor 8. Kelelawar. Pertanda ada salah satu anggota keluarga di dalam rumah tersebut mengalami sakit serta mendapatkan musibah dalam waktu dekat. Ini, jika kelelawar yang masuk rumah besar atau kalong.
Namun, jika kelelawar kecil, lalu berputar berlawanan arah jarum jam, maka tandanya si pemilik rumah seperti arti sebelumnya, akan mendapatkan rezeki atau kemuliaan dalam waktu dekat. Lain halnya di China, masyarakat Tiongkok percaya, kalau kelelawar masuk ke rumah, artinya sebuah keberuntungan. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengusir hewan ini. Bagi masyarakat Tiongkok, kelelawar adalah simbol umur panjang dan sehat. Bahkan, masyarakat di sana memakai jimat kelelawar untuk kebahagiaan hidupnya. Nah, ini nih, seperti yang kamu tonton di film horor, bukan hanya di Indonesia, ada pula mitos tentang pertanda kelelawar masuk rumah, di masyarakat khususnya negara di Eropa. Di sana ada mitos, bahwa kelelawar adalah penghisap darah. Mereka percaya, bahwa kelelawar adalah jelmaan dari makhluk gaib berjenis vampir atau Dracula. Percaya, atau tidak, believe it or not. Nomor 9. Lebah. Biasanya, sarang lebah bisa ditemui di pohon, kayu, dan di atas bukit hingga di atap rumah. Kehadiran sarang lebah madu di rumah merupakan pertanda rezeki bagi pemilik rumah. Konon, menurut mitos yang dipercayai masyarakat, lebah dapat memberikan keberuntungan kepada orang-orang di sekelilingnya juga. Bahkan, jika lebah tidak hinggap di satu rumah tertentu, melainkan di lingkungan rumahmu, maka orang-orang tetap mendapatkan kebaikannya. Namun menurut kepercayaan zaman dahulu, jika ada lebah masuk rumah berarti terdapat pertanda bagi penghuni rumah itu sendiri. Pertama, jika ada lebah yang datang lalu hinggap di pagar atau rumah, yang memiliki rumah akan memperoleh harta benda. Kedua, kamu harus bersedekah, karena bila tidak maka akan muncul suatu kerusakan, entah itu apa ya. Nah yang ketiga, maknanya berbeda ya, jika ada lebah besar atau tawon das besar berdiam di rumah, dapur, atau lainnya, maka rumah itu akan ada yang mau belajar dan berguru kepadanya. Lebah masuk rumah adalah pertanda rezeki bagi si penghuni. Konon, lebah madu yang hinggap di tanaman atau pagar, sebaiknya jangan diusir karena membawa pertanda baik. Sebaliknya, jika kamu mengusir lebah tersebut, maka penghuni rumah akan mengalami nasib buruk. Lalu, gimana ya, jika kamu merasa lebah masuk rumah bisa membahayakan penghuni, sebaiknya usir dengan cara yang baik tanpa menyakitinya. Lalu, gimana ya, jika kamu merasa lebah masuk rumah bisa membahayakan penghuni, sebaiknya usir dengan cara yang baik tanpa menyakitinya. Cara mengusir lebah dari rumah baiknya, simpan aroma yang tidak disukai lebah di rumah, seperti tanaman serai, air gula, kayu manis, atau kulit mentimun. Usir menggunakan sapu hingga lebah tersebut keluar. Nomor 10. Laba. Meski mitos laba-laba besar masuk rumah dinilai menyeramkan, namun dinilai jadi sebuah pertanda baik. Namun, tak banyak yang tahu, kalau laba-laba masuk rumah, bisa jadi pertanda baik loh. Pasalnya, laba-laba menandakan akan kehadiran seorang teman, yang membawa kabar baik ke rumah sehingga memberikan keberuntungan bagi penghuni rumah. Ya, hewan ini membuat banyak yang merasa takut atau terancam loh. Beberapa masyarakat pun memilih untuk langsung membunuhnya jika ada laba-laba di rumah. Namun, tak banyak yang tahu, kalau laba-laba masuk rumah, bisa jadi pertanda baik loh. Ada beberapa orang yang mengatakan, jika laba-laba bisa saja menggigit, bahkan bisa merugikan orang tersebut. Nah, yang terakhir, menurut Primbon Jawa, arti laba-laba hitam masuk rumah, bisa berubah menjadi negatif jika jumlahnya banyak. Apabila di rumah mendadak ada banyak sarang laba-laba, artinya hunianmu akan kedatangan makhluk halus loh. Makhluk ini akan membawa energi negatif, yang memengaruhi energi rumahmu secara keseluruhan. Akibatnya, penghuni akan lebih mudah sakit, atau rezekinya tiba-tiba terhambat. Oleh sebab itu, sebaiknya kamu segera mengusir laba-laba hitam yang masuk ke rumah kamu ya. Percaya, atau tidak, itu sih, terserah kamu ya sobat. Nomor 11. Gagak. Kalau binatang ini gak mungkin masuk rumah sih, biasanya, dia datang di atas atap rumah kita. Lalu, pertanda apa sih, bila tiba-tiba ada gagak hitam datang di atas rumahmu, apa itu pertanda buruk? Karena, burung gagakan selalu dikaitkan dengan hal mistis, ya mungkin juga, karena, warnanya yang hitam dan menyeramkan. Apakah kamu pernah mendengar suara burung gagak, terlebih di malam hari? Mendengar suara gagak, kerap dikaitkan sebagai tanda buruk, yang akan terjadi di sekitar orang yang mendengarnya. Bahkan,
Banyak orang yang percaya, kalau suara burung gagak dipercaya, menandakan akan adanya orang meninggal dunia. Namun, tahukah kamu, bahwa mendengar suara burung gagak tak selamanya buruk loh. Dalam Kamus Primbon Jawa, kalau suara burung gagak dipercaya, menandakan akan adanya orang meninggal dunia. Kenapa seperti itu? Karena, gagak memang memakan bangkai, dengan penciumannya yang tajam. Gagak tahu bila ada bangkai di sekitarnya, entah itu terkadang bangkai apa, masih jadi pertanyaan. Tahukah kamu, bahwa mendengar suara burung gagak tak selamanya buruk loh? Dalam Kamus Primbon Jawa, menurut kepercayaan, arti burung masuk rumah ada kaitannya dengan kabar berita, entah itu baik atau buruknya yang akan menghampiri seseorang. Burung adalah hewan yang sering dianggap sebagai pembawa pesan. Karena itu, arti burung masuk rumah merupakan pertanda akan datangnya sesuatu kepada sang penghuni di kemudian hari. Baiknya kabar itu, bila burung gagak masuk rumah melambangkan perubahan besar yang harus dilewati seseorang dalam hidupnya. Perubahan ini akan membuatnya lebih kuat dan dewasa dari sebelumnya. Kabar buruknya itu, bila burung gagak berputar-putar di atas atap rumahmu. Sebagian masyarakat meyakini bahwa burung gagak masuk rumah adalah pertanda bahwa ada salah satu anggota keluarga yang akan meninggal. Karena, burung gagak juga dipercaya sebagai simbol kematian dan kesedihan. Dalam kepercayaan masyarakat Eropa kuno, gagak hitam adalah jelmaan Dewi Morrigan, dewa perang dan kehancuran. Kemunculannya, di suatu tempat akan memberi pertanda bahwa di tempat tersebut bakal mengalami perang atau musibah yang berujung pada kematian. Selain itu, burung ini juga dipercaya sebagai hewan piaraan para penyihir. Banyak orang akhirnya mempercayai kalau mitos burung gagak pembawa pesan kematian itu benar adanya. Percaya atau tidak, believe it or not.